Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa, sehat semuanya ya. Iya. Tadi Bapak saya jalan dari depan ke sini, lihat kondisi kursinya belum rapi. Coba dirapikan terlebih dahulu. Mungkin ada sampah-sampahnya di bawah, di belakang, dibuang dulu agar nyaman. Sudah. Oke. Sudah. Sudah. Pak. Sini Bapak seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini supaya lancar dan menjadi barokah. Untuk itu Bapak ingin ketua kelas kita memimpin doa belajar seperti biasa. Mas Hakim, ketua kelas kita, mohon dipimpin teman-temannya untuk memimpin doa belajar. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa Al-Fatihah agar pembelajarannya lancar. Ya. Al-Fatihah. Baik, silakan Mas Hakim duduk kembali. Oke, anak-anak, sekarang waktunya absen terlebih dahulu. Nanti yang hadir bilang hadir, yang hadir jangan bilang hadir. Ya ada soalnya, oke? Iya, Pak. Arji, Rofik, M Rofik, Hadir. N Rofik, Hadir. Ainul Yakin, Aji, Hadir, Pak. Oke, absen kali ini baik, absen kali ini lengkap ya, tidak ada yang nggak hadir, semua hadir dan alhamdulillah semua sehat. Dan untuk yang belum hadir, yang belum bisa hadir, kita doakan supaya bisa kembali lagi dalam pembelajaran kali ini. Amin. Sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian, apakah kalian semua sudah siap untuk menerima pembelajaran setelah ini? Siap. Tampaknya belum yakin saya. Coba saya tanya, Mas Ijul, siap? Siap. Siap, gitu? Ye, siap, Pak. Oke. Tapi sebelum itu Bapak ingin mengetes kalian tentang kesiapan kalian. Bapak ingin mengetahui betapa siapnya kalian untuk menerima pembelajaran kali ini. Jadi Bapak setelah ini ketika tepuk seperti ini, kalian juga mengikuti seperti ini. Kalau Bapak tidak tepuk, kalian jangan tepuk juga. Baik? Baik. Nah, sekarang ikuti Bapak ya. Wah, nggak fokus. Nggak fokus ya. Ulangin sekali lagi ya. Ya, Pak. Wah, nggak fokus. Mas Ijul, fokus ya? Bagus, Pak. Kalau nggak fokus, habis ini traktir ngopi, gimana? Asih. Iya, Pak. Oke. Baik. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang
ilmu hadis. Kalau kemarin kita udah membahas yang namanya ilmu Al-Quran, sekarang kita akan membahas yang namanya ilmu hadis. Kalian tahu nggak apa itu ilmu hadis? Ada yang tahu kira-kira? Oke, jadi ilmu Al-Quran dan ilmu hadis ini mempunyai ketersinambungan. Kalau yang Al-Quran kemarin yaitu kan tentang hukum sebagai sumber hukum yang pertama dalam Islam. Kalau hadis ini menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Di dalamnya, habis ini kita akan membahas tentang apa itu ilmu hadis dan juga perbedaan-perbedaan antara hadis dengan yang lain. Contohnya seperti hadis dengan sunnah, hadis dengan athar dan yang lain. Yang ketiga, nanti kita juga akan membahas tentang sejarah dan bagaimana perkembangan ilmu hadis itu. Oke, selanjutnya Bapak akan menanyakan suatu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba didengarkan saja ya, karena nggak keluar di sini. Soalnya dari pertemuan kemarin seperti itu. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang kontrak belajar dan ruang lingkup atau hakikat dari umur. Pada pertemuan kedua ini, sebagaimana telah direncanakan dalam pembelajaran semester, kita akan mulai membahas definisi dan perbedaan istilah-istilah yang identik dengan hadis, meliputi hadis, sunnah, khabar dan athar, serta unsur-unsur yang terdapat di dalam hadis. Baik, di pertemuan kedua ini yang menjadi CPNK atau sub CPNK juga tujuan adalah mahasiswa mampu menganalisis pengertian serta perbedaan hadis, sunnah, khabar dan athar, serta unsur-unsur pokok di dalam hadis. Baiklah, mari kita mulai berpolemik dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pokok hadis ada hadis. Hadis secara bahasa adalah al-jadi, artinya baru. Maka segala hal yang baru itu bisa disebut dengan hadis secara bahasa. Hadis memiliki bentuk jamak al-ahadi. Sebagai bukti bahwa makna hadis ini baru dalam disiplin ilmu tauhid, sifat Allah yang berempat itu adalah mukhalafatun berbeda dengan segala yang baru. Itu hadis secara bahasa. Adapun hadis secara istilah, hadis adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Mudahnya hadis itu didefinisikan oleh Profesor Azumani Azra dengan reportase atau laporan segala berkaitan dengan Nabi, baik yang sifatnya perkataan Nabi, perbuatan, ketetapan ataupun sifat Nabi yang disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dan akhirnya sampai kepada. Misalkan para sahabat mendengar Nabi mengatakan ini, mengatakan itu, sami'tu Rasulullah SAW mengkala ada, kemudian para sahabat mengingatnya, menyampaikan kepada generasi berikutnya, akhirnya sampailah kepada kita itu hadis. Atau para sahabat, itu Rasulullah SAW Rasul bertindak melakukan sesuatu, ingat oleh sahabat, disampaikan ke generasi berikutnya dan seterusnya, itu pun hadis. Atau para sahabat pernah suatu ketika, ini contoh yang sangat populer untuk hadis akli, beliau melewati sekelompok sahabat yang sedang memakan dan itu bukan biawak tapi serupa biawak, binatang pada pasir, dan saat itu sedang dimakan oleh para sahabat. Nabi lewat, Nabi mengabaikannya, tidak memberhentikannya, tidak menyuruhnya, tidak mengabaikannya. Dan para sahabat ada kebingungan, kenapa dia baginda Rasul? Mereka mengonfirmasi
Apakah ada yang salah? Jangan-jangan itu termasuk bagian dari neraka? Ya tidak, hanya saja itu tidak terbiasa di umat, di tempatku, ya, itu tidak terbiasa. Itu menjadi ketahap itu pun saudara berkaitan dengan sifat Nabi, bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi berpakaian, bagaimana bentuk fisik Nabi dan seterusnya. Itu sifat Nabi itu pun maka hadis sekali lagi ada segala hal yang berkaitan dengan Nabi apa itu apaan berkaitan kita akan mengkaji. Baik, yang kedua kita mengenal ada istilah khabar. Kita akan lihat kaitannya dengan seperti apa. Khabar kemudian khabar. Pada bahasa khabar berarti an-nabar, artinya berita yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar. Khabar ini secara istilah ada tiga pendapat khabar secara istilah. Yang pertama, dua muradifun hadis. Khabar sama dengan hadis. Kalau demikian segala hal yang mereka mengadakan perbuatan atau sifat itu bisa disebut dengan hadis, bisa disebut juga dengan khabar. Pendapat kedua menunjukkan bahwa khabar tidak sama dengan hadis. Mengapa? Karena hadis itu berasal hanya dari Nabi. Khobar itu berasal dari selain Nabi, maja'an ghairihi, tapi bisa sahabat atau tabi'in. Sudah 11 menit lanjut. Bahwa khobar a'amu Yang ngajar atau teramai. Kenapa? Karena hadis ini dulu ya untuk video kali ini. Nah ini akan membagi kalian untuk menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya berisikan 3 orang. Ya, itu yang sini Mas Rofik, Ijul sama Mas Ainul menjadi kelompok persatu. Hayi, Hakim sama Andre menjadi kelompok 2. Rofik, Hakim sama Ardim menjadi kelompok 3. Di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian berupa menganalisis video yang baru kalian dengarkan ini. Ya, nanti kalian diskusikan dengan kelompok-kelompok kalian. Kalian cari hasil dari video yang kalian dengarkan barusan. Ya Pak. Untuk yang kelompok pertama tentang apa itu pengertian ilmu hadis, dan kelompok kedua tentang perbedaan hadis dengan sunnah dan yang lainnya, dan untuk yang kelompok ketiga yaitu tentang sejarah dari ilmu hadis. Silakan diskusi. Saya beri waktu 2 menit. Pak. Langsung jawab. Langsung jawab Pak. Oke, waktunya sudah cukup. Ya, program langsung. Baik. Oke. Untuk kelompok pertama silakan jelaskan pengertian dari ilmu hadis tadi. Ya, Pak ya. Ya, silakan. Siapa namanya? Izin Pak, absen Izin. 12. Absen 12. Iya Pak. Baik, silakan. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang riwayat dan kandungan perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Oke, baik. Sudah? Sudah Pak. Soalnya kelompok yang kedua. Saya Pak. Sebutkan namanya siapa? Nama saya Hayi Khair, dari kelompok 2. Jadi silakan. Kalau hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW, perbuatan, ketetapan atau sifatnya,
Kalau sunnah segala yang datang dari Rasulullah SAW baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Kalau khabar segala bentuk berita baik yang datang dari Rasulullah, sahabat atau tabiin. Kalau atsar adalah bekas sisa atau tanda termasuk perkataan dan perbuatan sahabat dan tabiin. Ya. Pak. Oke, sekarang kelompok terakhir nomor 3. Ya Pak, untuk sejarah ilmu hadis dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan berkembang sepanjang sejarah Islam. Yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW berkembang pada 632 Masehi. Dan yang kedua berkembang pada zaman sahabat Nabi 632 sampai 700 Masehi. Dan yang ketiga zaman tabi'in berkembang 700 sampai 750 Masehi. Dan yang terakhir pada zaman modern 1500 Masehi dan sampai sekarang. Oke, terima kasih atas diskusinya. Dari hasil diskusi kalian semua jawabannya benar, tidak ada yang salah. Dengan itu sekarang Bapak akan memberikan satu pretest. Bentar ya. Ini dikerjakan per kelompok. Silakan. Ya Pak. Saya beri waktu 1 menit. Coba ya. Sudah selesai. Sudah. Belum. 1 menit lagi ya. Sudah? Dah. Oke. Silakan dikumpulkan. Oh, belum Pak, belum. Katanya Pak, sudah. benar, Pak. Belum kamu. Kamu Iya, Pak. Ijul. Iya Pak. Benar Pak. Ayo waktu ini. Ya, ini sudah. 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 Pak 10 menit lagi. Ya. Oh, sudah. Ya, Cepat Pak. ya. Ya, ya, Oke, Pak. terima kasih. Baik. Setelah ini Bapak akan menyimpulkan dari semua materi yang telah Bapak ajarkan. Yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis dalam studi Islam yang membahas tentang hadis yaitu segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan maupun sifat beliau. Tujuan utama ilmu hadis adalah untuk mengetahui keaslian dan kesohihan sebuah hadis agar dapat dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam Islam. Ini tadi hasil diskusi dari kelompok 1 seperti ini ya. Sekarang perbedaan hadis, sunnah, akhbar dan akbar. Hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik perbuatan, ketetapan, persetujuan maupun sifat-sifat beliau. Sunnah yaitu teladan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai aspek kehidupan, baik perbuatan maupun ketetapan beliau yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kabar. Kabar juga dapat merujuk pada hadis dan atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in. Dalam hal ini kabar digunakan sebagai sumber informasi tentang ajaran Islam dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir atsar. Atsar adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh tabi'in atau generasi setelahnya. Atsar digunakan sebagai sumber informasi tentang ajaran Islam dan kehidupan sahabat Nabi. Ini tadi hasil diskusi dari nomor 2 seperti itu ya. Sebenarnya sejarah ilmu hadis. Pada dasarnya penulisan ilmu hadis baru dimulai sejak abad kedua Hijriah. Sejarah perkembangan dari masa Nabi Muhammad telah ada dasar-dasar ilmu hadis serta pada masa Nabi masih hidup penulisan ini.
hadis dilarang keras oleh Nabi karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran dan hadis. Pada masa sahabat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar. Jadi seperti itu singkatnya tentang sejarah ilmu hadis. Bagaimana pembelajaran kali ini? Paham? Paham. Jadi semoga pembelajaran kali ini menjadi manfaat. Amin. Dan sebelum kelas ini berakhir, tolong dirapikan dulu mejanya. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan. Ini